tepat atau WA di 0811 399 9790 hanya di Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Irna. Kali ini di Mozaik Indonesia live dari kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dan juga Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz, serta melalui RRI Digital, rri.co.id. Dan tentunya saya tidak sendiri. Sore ini saya sudah bersama dengan Ibu Bidan yang cantik. Kita panggilnya adalah Ibu Bidan PA, tapi nama panjang beliau adalah Bidan Nyoman Sriwedari Purnama Astuti STR Kep. Om Swastiastu, selamat sore untuk Ibu PA. Om Swastiastu, selamat sore juga. Oke, terima kasih Ibu udah bisa hadir sore ini. Dan kita akan berbincang tentang topik yang memang menjadi apa ya hitungannya, yang lagi naik daun tapi naik daunnya enggak yang bagus ya, Ibu PA ya, yaitu tentang stunting. Karena sore ini topiknya adalah penuhi gizi anak untuk cegah stunting. Nah, sebelum kita tahu tentang gimana caranya memenuhi gizi anak untuk cegah stunting, mungkin boleh lagi kita flashback sedikit bahwa stunting itu apa sih Bu Bidan? Baik Mbak Irna, terima kasih ya. Jadi yang mungkin sedang masih hangat diomongkan oleh banyak kalangan yaitu tentang stunting. Jadi kalau stunting ini sebenarnya adalah merupakan proses gagal tumbuh ya. Jadi yang disebabkan karena kekurangan nutrisi yang berkepanjangan. Biasanya indikatornya kalau dalam pemeriksaan itu tinggi badan atau panjang badan anak itu menurut kurva WHO begitu diplot itu kurang dari min 2 SD. Jadi itu standarnya untuk stunting. Oke, karena memang pertumbuhannya tidak ada, maksudnya di bawah standar. Tinggi badannya tinggi tidak sesuai badan dengan umur. Ya? Oh, oke. Makanya kalau pas sesuai umur. Jadi begitu diplot di kurva WHO itu, jadi dia ada indikatornya di bawah min 2 SD, standar deviasi. Itu yang paling kelihatan? Ya. Oke, kalau yang lainnya mungkin ada nggak Bu? Kalau misalnya secara fisik ya, kalau anak-anak mungkin dilihat pendek, kan yang identik kalau di masyarakat itu bawasannya itu pendek, atau ada bilang orangnya cebol. Tapi tidak semua orang pendek itu stunting. Karena dia juga kadang disertai kalau misalnya stunting yang tidak mendapat penanganan dengan baik, berkepanjangan, dia akan mempengaruhi efek sampingnya. Salah satunya ada penurunan inteligensia, kalau produktivitasnya juga menurun, daya konsentrasi. Jadi cuma tidak sekedar pendek, tapi indikatornya pada saat pemantauan itu adalah tinggi badan atau panjang badan anak itu tidak dibandingkan umurnya itu kurang dari min 2 standar deviasi. Karena memang setiap hitungannya kan, makanya kalau kita ke posyandu ya Bu Bidan, biasanya kan memang umur setahun itu tingginya harusnya sudah segini, kayak gitu ya Bu ya. Berat badan juga sudah harusnya segini. Kalau pasti ketika ke posyandu ada kekurangan, berarti kita kan dikasih peringatan orang tuanya gitu hitungannya ya, untuk memperbaiki gizi. Jadi kembali lagi bahwa semuanya ke gizi ya Bu Bidan ya. Jadi seperti apa nih sebenarnya? Jadi nyambung tadi ya, berat badan itu ya. Saya tertarik. Jadi kalau bayi balita sekarang kan kita imbau untuk selalu melakukan pemantauan tumbuh kembang, pertumbuhannya terutama ini. Kategorinya itu adalah yang bisa diukur kan pertumbuhan itu, jadi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, seperti itu. Hendaknya setiap bulan dilakukan pemantauan. Nah, kalau misalnya kalau kita karena mengacu pada buku pedoman nasional yaitu buku kesehatan ibu dan anak, jadi buku KIA kalau maternya, atau ada orang bilang buku PINK, yang biasa didapatkan dari mulai kehamilan sampai anak balita 5-6 tahun. Jadi di sana udah jelas. Jadi pada saat dilakukan pengukuran tinggi badan, nah ada namanya di sana KBM. Jadi
kenaikan berat badan minimal yang harus dicapai oleh seorang anak. Bervariasi ya, dari bayi sampai balita usia 60 bulan kan seperti itu. Jadi ada istilah warningnya, kalau 1 kali tidak naik atau istilahnya kita 1T, itu artinya sudah mulai worry ya. Contohnya misalnya berat badan anak sekarang bulan lalu 10 kilo. KBM-nya dia, kenaikan berat badan minimalnya harusnya misalnya 3 on atau 300 gram. Berarti bulan depan dia harus 10,3 seperti itu. Nah kalau di bawah misalnya sampainya 10,2, nah berarti 1 kali tidak naik. Nah di buku Kaya itu udah jelas disampaikan. Jadi kita perlu konsultasi lah ya. Nah mungkin cuma saran saya kepada ibu-ibu, jangan panik ya. Kalau pengalaman kami kebetulan kami tugas di puskesmas, kadang banyak ibu, gimana ya anak saya kok nggak naik, jadi stres atau telepon sana sini, ibu kira-kira suplemen apa ini yang bisa naik berat badan. Sebenarnya mungkin mungkin saran saya, tipsnya adalah kalau menemukan bayi balita dengan 1T artinya tidak naik, 1 kali tidak naik, ya tanya dulu ada apa nih. Oh mungkin setelah pelan-pelan diingat-ingat, oh ya bulan lalu ternyata anaknya sakit. Sempat mungkin baru tumbuh gigi, GTM, ya bengkak gusinya, maamnya nggak lahap, sempat diare, batuk pilek dan lain, sehingga wajar. Nah begitu bulan depan kita menginjak, jadi itu harus naik juga sesuai KBM. Nah pada buku Kaya sudah diterangkan, dijelaskan bahwa apabila dalam 2 kali berturut-turut, 2 bulan berturut-turut tidak ada kenaikan berat badan yang sesuai KBM, maka harus segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini silakan berkonsultasi misalnya ke puskesmas, ke ahli di sana karena ada lengkap ya, ada ahli gizi, ada bidan dokter, atau ke klinik dokter, klinik bidan untuk mendapatkan informasi. Jadi nggak ngujuk-ngujuk harus beli suplemen apa-apa, harus cari tahu dulu, karena harus dicari tahu dulu penyebabnya. Karena untuk penanganan stunting itu memiliki mungkin kalori yang berbeda, jadi resep suplemen yang berbeda. Harus cari tahu dulu, seperti itu biasanya. Jadi kalau misalnya kan di bulan ini kita kurang, tapi kalau bulan depannya ngencot nih, langsung berat badannya naiknya lumayan nih, Bu Bidan, berarti nggak apa-apa ya? Nggak, kan ini 2 bulan berturut-turut, artinya berarti, sekarang bulan lalu turun, bulan depan naik. Makanya kalau kami sering mengatakan bahwa seorang anak itu dia nggak boleh dibandingin sama yang lain, sama kakaknya, karena memang beda-beda. Jadi seorang anak itu hanya boleh dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jadi ya salah satunya itu pada saat pemantauan tumbuh kembangnya, dia dibandingkan dengan bulan lalu, berat badannya gimana, tinggi badannya bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan maksimal 2T, jadi 2 bulan berturut-turut tidak naik, itu harus segera sudah mulai membutuhkan bantuan untuk tenaga kesehatan agar tidak terjadi 3T, 4T, 5T, apalagi sampai berpuluh-puluh T. Akhirnya datang-datang sudah kondisi stunting atau kondisi sudah gizi buruk. Berarti itu penanganannya harus benar-benar tahu juga ya Bu ya. Sebenarnya dari hal yang sederhana ya. Iya, sebenarnya kalau 1T, kita 2T sebenarnya kalau dibilang itu kita bisa cegah, bisa sebenarnya kalau kita emang sebagai orang tua aware dan perhatian bahwa seperti itu gitu ya. Baik, kita break dulu ya Ibu PA. Silakan. Luar biasa ini. Jadi untuk Anda pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, sekali lagi kami sedang membahas penuhi gizi anak untuk cegah stunting, karena memang stunting ini kembali merebak dan masih menjadi PR juga untuk pemerintah ya, Ibu ya. Jadi karena pihak bersama. Tapi emang tidak hanya PR buat pemerintah saja, tapi juga butuh dukungan dari semua pihak, termasuk juga para orang tua. Nanti kita akan bahas bahwa memang sebenarnya stunting bisa dicegah ketika ibu masih hamil ya, Bunda ya. Iya, baik. Kami akan segera kembali. Kita akan dengarkan terlebih dahulu iklan layanan dan juga lagu berikut ini. Bu. Iya Pak. Pokoknya ibu adalah hal terpenting dalam hidup Bapak. Ya Bapak, stunting juga penting Pak. Hah? Stunting? Ya, cegah stunting itu penting. Yuk cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi yang sehat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
Engap tangkah beli ningohin munyin memen adine. Egos apa ke alih mai dini sing nerima beduda. Sesa angkian beli ningalin sebong bapan adine. Egos tiang alih mantu nanging sing aneh cara gus. Luang kana balik kamu Nyala menom swastiastu Langing mantram sing arti Ragan bali tu sing aji. Beli masih manusia bisa ngelih, bisa nyakit hati. Beli masih manusia, anak manusia. Beli masih ngelah ajin raga. Bapan adi, ulipi dan salah pergaulan. Minap, memen adine, fans berat ne Datuk Maringge. Zaman subuh maju, Presiden RI mau pilih langsung. Reformasi subuh mau jalan, rakyat cenik milu mau hitung. Yening adi mula trasno, bayi jabeli kawin lari. Belai batas nama cinta, atas asas kebebasan. Beli masih manusia, bisa nyakit hati. Beli masih manusia, anak manusia. Beli masih ngelah ajin raga. Udah saja beli jalan melacur, nanging anton tu sing dah ditolak ukur. Nah mula saja penampilan beli ne lusuh, nanging ne penting beli sing demam. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official, yang masih mendengarkan melalui frekuensi kami juga FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz serta RRI Digital. Terima kasih banyak. Saya masih bersama dengan Bidan Nyoman Sri Wedari Purnama Astuti, atau yang lebih dikenalnya adalah Bidan PA namanya. Pengarah acara bukan ya. Namanya adalah singkatan dari nama beliau Purnama Astuti gitu nggih Bu Bidan nggih. Nah, masih berbicara tentang penuhi gizi anak untuk cegah stunting. Nah, cegah stunting itu kan ternyata enggak ketika bayi itu atau anak itu ada di lahir di muka bumi ya Bu, tapi juga prosesnya Bu. Mohon maaf nih. Iya, seperti apa nih Bu? Kita sering melihat kalau stunting itu kan mungkin dilihat udah bayi baru stunting. Padahal itu ada prosesi akumulasi dari, sebenarnya bukan hanya dari, kalau orang sering mendengar 1000
HPK, hari pertama kehidupan. Tapi lebih jauh dari itu, dari pranikah, dari prakonsepsi, dari sebelum kehamilan. Bukan hanya pada saat hamil, bahkan dari remaja yang sekarang ini. Karena remaja, khususnya kita bicara remaja putri ya, itu kan cikal bakal menjadi dewasa, gadis dewasa yang akan siap untuk nanti hamil, melahirkan, dan selanjutnya. Jadi kalau kami mengamati salah satu misalnya untuk mencegah stunting, kita berdayakan remaja dulu ya. Jadi kalau remaja yang selama ini kita amati anak-anak hanya mengkonsumsi makanan yang disukai, bukan yang dibutuhkan. Jadi kayak junk food, fast food gitu ya. Dengan trennya di medsos, jenis makanan luar yang menggugah selera yang rasanya seperti itu, anak-anak lebih menyukai. Jadi doyan dengan yang disukai, bukan yang dibutuhkan. Nah, apabila seorang remaja mengalami misalnya salah satu kita sebut kekurangan zat besi misalnya, atau anemia, yang kadang pada remaja itu tidak ada menunjukkan gejala. Jadi kalau kita tahu kalau orang anemia itu biasanya kan 5L istilahnya kita. Lemah, letih, lesu, loyo. Nah, kayak gitu dah ya. Iya. Jadi dia saya nggak pusing, nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin, ternyata anemia. Nah seperti itu. Sehingga dia kan perlu suplemen kan. Kalau itu dibiarkan berkelanjutan, apalagi remaja yang diet, mohon maaf nggak berani makan apa, yang lengannya kecil sekali, yang kalau kita perhatikan cantik ya, tinggi, modis, tapi ternyata tingkar lengannya sebagai salah satu indikator status gizi itu kurang dari 23,5 kalau diukur. Jadi kita sebut sebagai KEK, kurang energi kronis. Kalau itu dibiarkan tidak mendapatkan penanganan, nanti remaja ini akan menjadi dewasa, dia akan suatu saat menikah misalnya, mempersiapkan, maka anemianya dia, KEK-nya dia akan ke bawah, itu mempengaruhi. Nah sedikit tidaknya otomatis dia sendiri sudah kekurangan energi kronis. Bagaimana lagi nanti pada saat mengandung bayi, harus memberi nutrisi yang cukup pada janin yang nanti dikandung, seperti itu. Sehingga kita memang menyiapkan suplemen jadinya. Kalau mungkin ibu-ibu yang pernah yang hamil yang tahu bahwa kenapa sih ibu hamil kok minum suplemen, misalnya yang paling sering itu kan asam folat, zat besi, kalsium, vitamin C dan lain-lain, karena itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Dan nanti perlakuannya berbeda. Kalau ibu hamil yang ditemukan dengan KEK yang tadi kita sebutkan kurang energi kronis, dia akan mendapatkan pemberian makanan tambahan, suplemen. Kalau sekarang ada pemberian bahan berbahan lokal seperti itu, akan mendapatkan makanan itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya yang memang kurang sebelumnya. Jadi itu salah satu kalau misalnya dari remaja. Untuk setelah kelahiran juga ya Mbak Yana ya, bayi yang baru lahir, kita kan tadi bicara hal hamil, jadi itu penting juga. Jadi sudah hamilnya udah lewat, sekarang udah lahir, ada poin start awal yang mungkin tidak semua, bahkan kami tenaga kesehatan pun belum semua bisa melakukan, yaitu pada saat kondisi bayi stabil lahir, itu adalah melakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi inisiasi menyusu dini itu yaitu memberikan kesempatan pada bayi kontak kulit, skin to skin dengan ibunya, dengan cara jadi bayi ditengkurapkan di dada ibu, dengan catatan dengan kondisi stabil ya, selama minimal 1 jam. Seperti itu. Jadi ada ikatan batin atau gimana ya? Ada bonding attachment-nya jalan. Kemudian dan juga bayi yang biasa dalam kandungan hangat, bisa mencegah hipotermi karena dia kan dibekap ibu, hubungan kontak seperti itu. Jadi diharapkan otomatis dari mulai IMD itu salah satu akan membantu untuk nanti ASI eksklusif. Itu nyambung itu. Jadi karena pada saat kalau bayi yang betul-betul IMD-nya jalan, dia akan mencari sendiri puting susu, dia akan menghisap. Kalau pengalaman kami di lapangan, bayi yang baru lahir langsung menyusu. Kalau dari awal dia sudah bisa seperti itu, rasanya mungkin memudahkan untuk ASI eksklusif, karena ASI eksklusif itu salah satu faktor penting dalam pencegahan stunting. Seperti itu. Baik. Walaupun hitungannya dibilang mudah, tapi setiap apa ya Bu, setiap kondisi
seorang calon ibu. Beda-beda sih memang ya, cuman kita berusaha selalu yang sesuai dengan sesuai dengan aturan yang ada seperti itu ya. Jadi nyambung lagi, tadi kan ASI eksklusif ya. Nah, biasanya itu kan pemberian ASI saja dari baru lahir sampai usia 6 bulan. Jadi pertanyaannya kadang, Bu, boleh nggak pakai ngasih air putih? Jadi tidak. Hanya ASI saja, kecuali yang tidak termasuk misalnya bayi dalam kondisi sakit. Kalau dia minum suplemen vitamin atau obat itu tidak masalah. Kenapa tidak boleh minum cairan selain ASI? Kalau minum air kebanyakan atau apalagi dapat makanan tambahan, bayi akan mudah cepat kenyang. Karena bayi yang baru lahir itu lambungnya itu cuma sebesar kelereng. Wow. Sebesar kelereng. Jadi nggak banyak-banyak. Jadi bayangkan kalau misalnya ada yang ngasih pisang gitu, Bu, ya. Aduh, udah kenyang, nggak mau menyusu, akhirnya harusnya mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Jadi kan tidak. Sehingga kita memang harus ASI eksklusif selama 6 bulan karena ASI itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Baru setelah itu dilanjutkan dengan pemberian MPASI yang tepat, jadi tepat waktunya. Jadi disesuaikan juga dengan usia, baik itu teksturnya, pemberian makanannya, kemudian jadwalnya, dan memang harus dibutuhkan dukungan dari pihak keluarga, suami, pasangan. Kalau kami sering melihat kadang ibu-ibu kenapa kalau kami di praktek sendiri atau di puskesmas sering saya bilang, ibu ingat 3M ya, bukan pemberantasan sama nyamuk ya. 3M, mau, mampu, dan meluangkan waktu. Kemauannya udah gede nih, aduh Bu, saya pokoknya mau ASI eksklusif, eksklusif. Begitu lahir, Bu, ASI saya nggak keluar, Bu, stres. Padahal ASI itu setelah 72 jam baru keluar. Jadi nggak langsung. Tapi kalau misalnya ada yang langsung keluar tuh berarti bagus itu banget. Kolostrum. Itu bukan ya, Dok? Kolostrum itu bidan. Kolostrum itu mengandung antibodi yang tinggi, proteinnya tinggi. Nah, kembali ke tadi, karena lambungnya cuma sebesar kelereng, jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi Tuhan memang sudah mengatur. ASINya belum keluar, saya kasih kolostrum. Dan mungkin dari beberapa survei penelitian bahwa kadar ASI itu berbeda-beda. Jadi ASI pagi, ASI siang, ASI malam bisa beda kualitasnya. Nggak mesti diangetin lagi langsung. Apalagi kalau misalnya anak sakit. Ini menurut penelitian bahwa kadar antibodi ibu itu bisa meningkat dari ASI yang dikeluarkan apabila bayinya sakit. Terutama bayi yang menyusu langsung. Ini fakta baru, saya baru tahu loh, bidan. Karena pada bayi yang menyusu langsung di payudara ibu, air liurnya ini itu seperti memberi informasi ke ibunya. Ibu, aku lagi sakit, aku lagi ini. Yuk kita produksi antibodi lebih tinggi sehingga daya tahan tubuh bayi lebih bagus. Wow, luar biasa ya. Seperti itu salah satunya. Dan ada juga namanya supply on demand. Jadi menyusui sesering mungkin itu justru akan meningkatkan baik kuantitas dan kualitas ASI. Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan dan support. Mungkin Mbak Ina tahu ya, ibu yang bahagia, ibu yang bahagia itu nanti kita punya seorang perempuan itu, seorang ibu itu memiliki hormon bahagia, hormon cinta, yang kita sebut hormon oksitosin. Oksitosin, siap. Salah satu peran dari hormon oksitosin ini adalah meningkatkan produksi ASI. Nah, bagaimana kita keluarga mendukung ini supaya ibu menyusui bahagia? Dengan hal-hal yang sederhana. Selain dari nutrisi, yang kedua kita bisa berbagi peran. Misalnya contoh nih, ibu menyusunya udah capek, nggak sempat bersih-bersih. Datang suami, bantu nyapu. Jemurannya lupa diangkat, bantu belum sempat jemur, anak udah nangis. Atau keluarga datang mengunjungi, tampak kelelahan, bantu kita buatin makanan, buatin camilan. Tentu itu akan sangat supportnya membantu ibu sehingga ibunya menjadi rileks, happy, oksitosinnya meningkat, ASI melimpah. Dan juga tentunya adalah konsumsi cairan untuk ibu. Cairan itu berupa air minum biasa. Yang sederhana saja, nggak perlu suplemen pelancar ASI. Karena apa?
ASI itu adalah air kan kandungannya. Gimana ASInya mau lancar kalau ibunya minum air sedikit? Oh iya, kan seperti benar. itu. Bu, saya sudah, Bu bidan, saya sering kali nyusu, kok kurang ASI saya? Baru saya tanya, ibu minumnya berapa gelas? Paling 5 gelas. Kurang. Kalau ibu menyusui minimal 2,5 sampai 3 liter. Jadi sekitar 15 gelas sehari. Nah kalau saya bilang gelas, Bu, saya bayangkan 15 gelas saya bisa muntah. Ada tipsnya loh Mbak Irna. Iya. Biasanya saya kasih tahu begini, sebelum kita menyusui bayi, minum air 1 gelas. Kalau bisa air hangat supaya lebih rileks. Nanti setelah bayinya puas menyusui, mungkin 1 jam, ibunya minum lagi. Berarti sudah 2 gelas. Coba dalam 1 hari ibu menyusui selama minimal 6-7 kali, itu sudah terpenuhi 12 sampai 15 gelas. Belum pada saat baru bangun tidur, habis makan, mau menjelang tidur minum. Berarti 3 liter itu bukan hal yang sulit untuk dicapai. Salah satunya dengan cara yang cukup, tentu lebih mengoptimalkan produksi ASI. Seperti itu. Ternyata nggak perlu minum macam-macam sebenarnya ya. Hal yang sederhana. Kemudian juga kalau suami juga bisa membantu dengan pijatan ringan. Yang sekarang terkenal dengan pijat laktasi, hanya dengan memijat daerah pundak, punggung, itu juga bisa merangsang hormon oksitosin untuk produksi ASI lebih banyak. Menyentuh ibu. Iya, sabar atau nggak ngantuk, capek ya. Ya itu kan sangat penting ya. Iya, capek. Jadi, ya. Dan yang terpenting juga karena salah satu stunting ini bukan hanya dari asupan nutrisi, salah satunya juga karena mungkin kebutuhan metabolisme dalam tubuhnya meningkat. Kan apa? Mungkin terpapar penyakit, sakit. Nah, tentunya salah satunya adalah lingkungan mempengaruhi. Jadi memang kebersihan lingkungan sangat penting. Cuci tangan, PHBS itu ya. Terutama yang rokok nih. Nah ini mungkin juga penting kadang nih. Sering stunting itu nggak ada hubungannya sama rokok. Ada. Kalau ibu dengan keluarga yang ngerokok, apalagi ayahnya misalnya ngerokok, baru datang langsung nyentuh bayi, ingat cuci tangan, ganti baju dulu mungkin juga ya. Iya, karena nikotin itu menempel di pakaian. Muka bila perlu mandi, bahkan harus gosok gigi atau kumur, apalagi baru habis ngerokok. Itu salah satu juga bisa menyebabkan. Dan yang terpenting jangan lupa memantau pertumbuhan dan perkembangan. Ya seperti tadi, memantau setiap bulan dan memberikan imunisasi yang lengkap. Itu yang jangan sampai ada bolong-bolong. Karena sudah makannya bagus, lingkungan bagus, imunisasinya terlambat, akhirnya anak terkena mungkin salah satu infeksi, makannya jadi nggak bagus, turun berat badan, berkepanjangan, akhirnya ya karena berat badan yang menurun akan disertai dengan berat badan yang tidak naik atau menurun, disertai juga tinggi badan yang tidak akan naik. Apabila tidak ditangani berkepanjangan, itu akan menjadi celah atau pintu untuk kemungkinan stunting. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan dan dukungan semua pihak. Dukungan semua pihak, tidak hanya ibu menyusuinya saja. Takutnya juga nanti kan seperti biasa kalau seperti ada banyak tekanan baby blues juga ada ya, Bu Bidan ya. Karena memang itu yang jangan sampai terjadi karena memang efeknya untuk putra-putri juga kan hitungannya seperti baby itu. Blues saya tertarik nih Mbak Irna. Iya, ada klien saya. Jadi dia sudah menerapkan untuk pemberian mengatur makan, istilahnya kita praktek pemberian makanan. Dia sudah konsisten untuk menerapkan aturan makan. Jadi udah dari mulai makan, selingan dan lain-lain. Jadi jam 12 jadi kalau kita biasanya jam 7 sampai jam 9 pagi kita mengupayakan anak itu sarapan, makan. Dan mungkin catatannya adalah jangan memberikan susu dulu di awal. Ya. Jadi pagi baru bangun atau mohon maaf mungkin budayanya sering beli kuliner makanan tradisional. Pagi-pagi diajak sama ibu nenek kakeknya beli makanan tradisional. Sehingga keburu kenyang. Pada saat jam makan tidak makan.
Nah, jadi kalau kita secara fisiologis itu kan kalau kita makan dalam 2 jam itu akan dicerna di lambung, akan turun ke usus. Sehingga 2 jam berikutnya akan anak mungkin merasa lapar, di sanalah perlu camilan. Nah, mungkin mau susu di sana. Mungkin ini nggak dibayangkan sama orang tua. Tapi yang sering adalah mereka sudah memberi suplemen yang bagus, makanan yang bagus, asupan, tapi mereka lupa setiap habis memberikan MPASI terutama ya, sudah mulai tahap MPASI makanan, mereka memberikan susu. Mohon maaf, mungkin dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang habis ngasih MPASI dikasih susu, terutama Sufor, yang notabene itu adalah lebih sering adalah dominan susu sapi. Nah, susu sapi ini menurut penelitian mengandung alfa kasein yang menghambat penyerapan zat besi. Makanya kalau kita minum susu itu nggak boleh barengan dengan makan atau minum obat. Pasti selang 2 jam. Kecuali ASI. Nah, ini hebatnya ASI. Luar biasa ASI ya ASI. itu abis MPASI nyusu nggak masalah. Tapi kalau anak-anak yang dapat MPASI tidak boleh langsung diberi Sufor. Harus jeda 2 jam. Jadi nutrisinya tidak akan teresap dengan maksimal. Itu salah satunya juga. Atau mungkin yang minum suplemen yang nggak tahu nyampur aja habis minum susu, habis minum ini. Jadi nggak berpengaruh jadi hitungannya ya Bu Bidan. Artinya untuk tidak maksimal. Iya benar-benar nggak maksimal. Tapi lebih baik memang ngikutin aturan yang ada gitu ya. Karena itu kan sudah ada evidence base, sudah ada penelitian. Dan kita juga memiliki pedoman nasional, yaitu dalam hal ini buku KIA yang gampang sekali. Jadi yang seperti 3M yang saya sampaikan tadi kan udah mau tuh, kemauan udah ada, kemampuan keluarga ada. Nah, meluangkan waktu ini yang sering lupa. Meluangkan waktu untuk membaca buku KIA. Benar nggak? Padahal kita udah misalnya pas udah periksa tapi nggak dibaca, udah dapat buku KIA, udah cek darah lengkap, sudah semua. Loh, kok masih rapi banget. Nggak lucu. Padahal di situ informasi penting sekali, lengkap semuanya ada di sana. Jadi meluangkan waktunya yang kurang. Bukan hanya ibunya, keluarga juga. Kalau ibunya nggak sempat membaca, ya ayahnya membacakan. Seperti itu. Jadi nggak perlu bingung-bingung mencari sumber. Aduh, di mana mencari informasi? Karena saat ini saya sering menghimbau kepada masyarakat, yuk kita harus cerdas, literasi yang cerdas. Literasi yang cerdas. Jadi kita harus mendapatkan informasi yang cerdas. Dengan cara apa? Mencari sumber yang dipercaya, yang memang pedoman yang baku, bukan hanya kata teman, kata orang, kata ini, agar tidak membingungkan. Seperti itu. Baik, luar biasa ya. Kita break dulu Ibu Bidan, Ibu PA. Jadi untuk Anda ini sangat luar biasa sekali, apalagi tadi kita walaupun agak sedikit melenceng dengan, tapi ini ada kaitannya dengan stunting juga, jadi bagus banget informasinya. Nanti kita masih lanjut lagi, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana persiapan pernikahan kamu? Sudah beres semua? Sudah dong Bu, Putri bersama Beli Putu sudah mempersiapkan semuanya. Mulai dari undangan, pakaian, catering, dan gedungnya Bu, semua sudah siap. Yakin? Sudah semua Put? Karena ada loh yang lebih penting, yaitu pencegahan stunting. Apa Bu? Pencegahan stunting? Dilansir dari Kementerian Kesehatan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Di antaranya, pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin, penuhi kebutuhan gizi ibu hamil, berikan ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan, dampingi ASI dengan empasi setelah bayi berusia 6 bulan, pantau tumbuh kembang anak dan rutin ke posyandu, lengkapi imunisasi anak, tetapkan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, dan perbaikan pola asuh. Mari cegah stunting demi generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.
Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id. Ibu, tapi berarti kalau selama ini kasus stunting pernah nggak Ibu menghadapi untuk yang sejak Ibu tahu nih bahwa stunting itu ada di Buleleng gitu maksudnya? Ada sih. Ada aja. Oh, ada beberapa. Kebetulan kalau di tempat tugas kami itu kan ada petugas gizi nutrisionis ya. Itu yang lebih mengendal. Tapi karena kita juga terlibat di pemantauan deteksi tumbuh kembang. Jadi pada saat kita menemukan, biasanya kita langsung konsultasikan ke ahli gizi. Kalau kami kebetulan bertugas di puskesmas, jadi kita punya ada ruang KIE terpadu. Jadi konsultasi khusus gizi. Ya. Memang ada petugas gizi, tidak hanya kasus-kasus stunting, ibu hamil resiko ataupun dengan penyakit metabolisme misalnya diabetes dan yang lain bisa dikonsultasikan kepada ahli nutrisi kami. Oke, ini kita kan kembali lagi terkait dengan stunting. Jadi berarti ingin tahu dong ya isi piring. Isi piringnya untuk gizi anak-anak seperti apa nih Bu Bidan? Ngomongin isi piring ya. Kalau kita mah jangan ditanya isi piringnya ya. Jadi Mbak Yuna udah tahu tentang isi piringku nggak? Nggak, itu belum. Tadi kan bicara isi piring ya. Isi piring. Tapi itu sudah dari Kemenkes ada isi piringku yang memang benar. Iya benar ya. Jadi isi piringku itu bagaimana kita bisa jadi kan karena diharapkan untuk mencegah stunting salah satunya adalah memberi nutrisi yang lengkap dan berimbang. Jadi tidak hanya sekedar kenyang. Jadi ada namanya isi piringku. Jadi kalau di rumah atau para pemirsa bayangkan deh ya, kita punya piring. Jadi piringnya itu dibagi dua, setengah piring kan ya. Setengah piring. Nah, yang setengah piring itu 2/3-nya itu adalah makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, selada dan lain-lain. 1/3-nya itu lauk pauk. Jadi ada komposisinya protein hewani, nabati, kacang-kacangan, telur dan lain sebagainya. Nah, setengah piring yang lain sama juga 2/3-nya itu diisi dengan sayur. Kalau bisa lebih dari satu jenis sayur, lebih banyak sayur. 1/3-nya adalah buah. Setiap kali makan diharapkan isi piringku itu komposisinya seperti itu. Nah, selama ini kita kan enggak. Sekedarnya makan. Isi piringku itu 3/4-nya makanan pokok. Mungkin sayurnya nggak ada hanya kadang-kadang 1 sendok makan. Itu mungkin sekedar nyicip ya. Apalagi lauk pauk ya sekedar. Nah, sehingga diharapkan dengan kandungan isi piringku yang dilengkapi seperti ini, terutama khusus untuk anak-anak kita yang masih sedang pertumbuhan, itu bisa melengkapi asupan nutrisinya terpenuhi. Tentunya dalam hal ini yang diperlukan adalah makronutrien istilahnya, kalau orang mungkin tahu itu kandungannya karbohidrat, cukup protein, lemak, ada serat. Kemudian mikronutrien itu adalah vitamin mineral, zinc dan lain-lain seperti itu. Kalau itu sudah berimbang, tercukupi, semoga tidak terjadi status stunting. Dengan catatan dipantau terus pertumbuhan dan perkembangannya setiap bulan seperti itu. Jadi selalu membaca buku pemeriksaan rutin, itu juga memastikan anak imunisasi lengkap juga Bu ya. Iya, seperti itu. Baik, luar biasa. Karena memang semuanya kembali lagi gizi itu walaupun stunting itu penyebabnya nggak cuma gizi, tapi gizi itu penting. Gitu ya Bu ya. Oke, nggak terasa untuk Ibu PA ini kita ngobrolnya udah hampir 50 menit. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan sekaligus sebagai closing statement untuk pemirsa dan pendengar kami. Silakan. Baik Mbak Irna dan mungkin para pemirsa di rumah. Jadi mungkin harapan saya salah satu untuk kita bersama-sama, saya sebagai orang tua berharap ibu bapak di luar sana juga orang tua berharap bahwa anak-anak kita akan tumbuh dengan sehat. Jadi seperti di awal saya sampaikan, mari yuk kita sama-sama literasi cerdas, artinya mencari sumber informasi seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Kita punya pedoman nasional yaitu berupa buku KIA.
Jadi silakan cari informasi di sana, membaca bersama keluarga, menerapkan apa yang ada isi buku. Dan juga himbauan saya pada ibu-ibu yaitu meluangkan waktu untuk mengikuti kelas-kelas edukasi. Ada kelas ibu hamil, ada kelas ibu balita yang selama ini masih belum banyak yang bisa ikut terlibat. Karena kelas ibu hamil ini maupun kelas ibu balita ini akan merupakan wahana kelompok. Jadi bisa sharing pengalaman seputar perawatan ibu hamil, bayi balita, dan ada fasilitator yang akan memandu, yang akan bisa membantu untuk memberikan edukasi seperti yang diharapkan. Jadi yang harapkan ibu-ibu, bapak-bapak bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kelas itu, karena kita di setiap posyandu, di puskesmas di wilayah Buleleng ini sudah melaksanakan rutin kegiatan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Jadi tinggal diharapkan kehadirannya, partisipasinya. Oke, kerjasamanya. Ya, karena banyak materi penting, informasi penting seputar kesehatan ibu dan anak. Dan itu bisa konsultasi langsung karena yang fasilitatornya adalah memang yang ahli di bidangnya, sesuai dengan topik yang materi yang akan dibawakan. Apalagi ini gratis ya Bu ya. Gratis. Dan kalau misalnya kita mendapat bantuan operasional kesehatan baik di puskesmas atau anggaran dana desa, itu mendapatkan snack. Kalau misalnya sudah sampai siang bisa dapat makan siang. Jadi fisiknya kenyang, ilmunya dapat, jadi pulang nggak tangan kosong. Iya, pengalaman juga dapat. Itu yang terpenting. Jadi semoga kita bisa selalu dalam keadaan sehat dan bisa mendukung pertumbuhan putra putri kita selalu sehat dan tentunya bisa menjadi gini bangsa ya, nanti generasi penerus bangsa yang berkualitas. Sehat pastinya ya. Baik. Terima kasih Ibu Bidan PA. Mungkin kita juga jangan bosan-bosan untuk Ibu, siapa tahu nanti kita undang lagi untuk lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Sama-sama. Terima kasih juga di sela-sela kesibukan Ibu Bidan bisa hadir sore ini berbagi bersama pendengar dan juga pemirsa kami. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Sama-sama. Kita tutup dengan Parama Santi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada